Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala keagungan, kesempurnaan hanya milik-Mu Tuhan. Allah yang ku sembah, Allah yang mulia,
Allah yang hebat, yang heran, yang bekerja di luar akalku, yang bekerja di luar nalarku. Itu sebabnya Engkau Allah yang heran, yang selalu membuatku heran, yang selalu bekerja secara ajaib. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Haleluya. Segala hormat puja dari dalam hatiku hanya untuk-Mu Tuhan. Allah yang berkuasa atasku, atas keluargaku, atas jemaat-Mu. Oh, sepanjang hidupku ku mau menyembah-Mu, bersyukur selalu hanya kepada-Mu. Engkaulah gunung batuku, kekuatanku, sumber kehidupanku Tuhan. Hanya kepada-Mu ku berserah, Tuhan yang selalu ku andalkan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh dahsyat kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhanku. Haleluya, amin. Merenungkan satu bagian yang saya beri judul Tuhan yang terutama. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa sadar kesibukan kita yang banyak telah menjadi pembunuh kerohanian kita. Kita menjadi terlalu sibuk, baik itu untuk urusan pekerjaan kita, usaha kita, pengejaran kita akan mimpi-mimpi kita, maupun tentang fokus kepada masalah kita, persoalan-persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Kita menjadi terlalu sibuk dengan semuanya itu sampai kita lupa dan bahkan kita mengorbankan hal-hal penting yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Keluarga, dan dalam bagian yang kita akan renungkan pada hari ini adalah iman, kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dan merenungkan bersama-sama dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dan membaca satu ayat dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-35. Sekali lagi, Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35, yang mengatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi
dan berdoa di sana. Bapak Ibu, ada satu hal yang kadang kita lupa gitu ya. Karena kita seringkali kalau kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus, maka yang kita baca adalah kesibukannya yang banyak. Pelayanannya di mana-mana dan orang banyak yang selalu berkerumun gitu untuk ada di dekatnya dan berharap dia melakukan sesuatu untuk mereka. Itulah yang seringkali kita lihat dan yang lebih banyak kita dengar dalam khotbah-khotbah yang kita dengar tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi kita tidak banyak mendengar tentang apa yang menjadi kebiasaannya yang tidak selalu nampak, yang tidak selalu terlihat oleh orang banyak. Dan salah satu kebiasaan yang Yesus lakukan adalah bangun pagi benar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, doa kita harus lihat bukan hanya sekedar menjadi sarana tempat di mana kita mengungkapkan pergumulan, harapan kita kepada Tuhan. Tapi kita juga harus mulai belajar untuk melihat bahwa doa itu adalah sebuah sarana, alat yang Tuhan beri kepada kita untuk kita boleh mengungkapkan isi hati kita dan bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak heran jika Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu di pagi hari, pagi-pagi benar, untuk pergi dan membangun persekutuan pribadinya dengan Sang Bapa. Suatu persekutuan yang telah Dia hidupi dari kekekalan, Bapak Ibu. Dari semenjak semua alam semesta ini belum ada, Dia sudah memiliki persekutuan yang sangat intim dengan Sang Bapa. Dan ternyata relasi yang sangat dekat itu tidaklah hilang, pudar pada saat Ia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Dia tetap menempatkan relasinya dengan Sang Bapa menjadi prioritas yang utama. Dan itulah hal pertama yang kita bisa renungkan dari ayat ini, Bapak Ibu. Bahwa ternyata doa itu menolong kita untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, yang terutama dalam hidup kita. Jika kita menyadari bahwa setiap kita berpotensi untuk terhanyut, hidup berjalan menjauh dari Tuhan, oleh karena semua apa yang kita alami, semua yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harusnya sadar bahwa yang bisa menolong kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan, ya hanya Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Hanya Dialah yang punya kuasa untuk menolong kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Berjalan dalam kehendak-Nya. Berjalan di dalam panggilan-Nya. Mengerjakan dengan tekun, dengan setia apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan itu hanya bisa terjadi dalam hidup kita jika di setiap hari yang kita jalani, kita mau terus menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Berdoa kembali mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya diri kita. Berdoa kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bukan hanya sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan yang kita sedang hadapi, tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, Tuhan yang berkuasa untuk mengubah kita, memperbaharui hati dan pikiran kita. Kita butuh pertolongan Tuhan di setiap hari yang kita jalani. Bukan hanya karena kita punya masalah, tapi kita butuh pertolongannya dalam hidup yang kita jalani di setiap hari yang Tuhan jadikan kepada kita. Sebab hanya di dalam Dia, oleh karena pertolongannya, kita akan dimampukan untuk tetap hidup dan berjalan di dalam kebenarannya.
berdoa, melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama. Dan hal kedua Bapak Ibu yang kita juga bisa renungkan dari satu ayat yang tadi kita baca. Bahwa ternyata menghabiskan waktu bersama dengan Allah akan membuat kita menyadari bahwa kita gak pernah sendiri. Berdoa akan menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan Dia itu ada. Dan Dia selalu ada menyertai kita. Di dalam kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani dalam pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dia mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Apa yang Alkitab katakan? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam keterbatasan kita punya kecenderungan untuk menjadi lemah dan berputus asa oleh karena apa yang sedang kita hadapi pada hari ini. Tapi doa akan mengajar kita, membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhan Dia itu ada. Bahwa Kristus yang menyertai kita, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kalau setiap hari di dalam apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita selalu ingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak akan menjadi lemah. Sebab kekuatannya akan menguatkan kita. Kehadirannya akan menguatkan kita. Hadiratnya akan menumbuhkan keberanian dalam hati kita untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Dan di dalam kehadirannya, Dia memberi kepada kita damai sejahtera yang membuat jiwa kita tenang, sehingga kita tetap bisa dapat mendengar dan melihat tuntunannya dalam hidup kita, yang membawa kita, yang akan memimpin kita kepada kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kita semuanya Bapak Ibu. Doa akan membawa kita menyadari bahwa ada Tuhan dan Dia itu selalu ada menyertai kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya percaya bahwa Yesus bersekutu dengan Sang Bapa bukan untuk supaya melaluinya hidupnya diubahkan, disempurnakan. Tidak. Tapi kita butuh itu. Kita butuh untuk terus diubahkan, disempurnakan. Itu sebabnya kita perlu terus datang menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Setiap hari kita perlu terus datang membawa hidup kita ini dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Agar di dalam kuat kuasanya Dia bisa mengerjakan di dalam hidup kita apa yang direncanakannya. Mengubah kita, memulihkan kita, memperbaharui hidup kita. Kita perlu datang setiap hari menghampiri Tuhan. Sebab hanya dengan cara itulah Bapak Ibu, kita akan mengalami Dia, mengalami kebenarannya di dalam hidup kita. Dan saya percaya semakin kita bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, maka hal itu pun akan bersama-sama menumbuhkan pengenalan yang benar akan Dia. Dan dengan pengenalan yang benar akan Dia Bapak Ibu, saya percaya itu akan mengubah cara kita dalam melihat segala apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau sebelumnya kita mungkin takut, panik, cemas. Kita mungkin sebelumnya kita menjadi begitu putus asa, kecewa, marah gitu. Tapi pada saat kebenaran itu dihidupkan dalam hidup kita. Dan Tuhan membawa kita semakin mengenal Dia dengan benar.
maka cara pandang kita untuk semua yang terjadi akan berubah. Sehingga kita tidak mudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita kita di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya Dia buat hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus setiap hari, setiap pagi, Dia bangun lebih pagi, pergi ke tempat yang sunyi, dan menghabiskan waktunya untuk bersekutu dengan Sang Bapa. Kalau doa itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup keseharian Tuhan Yesus, mengapa kita tidak mulai menjadikan doa sebagai prioritas yang utama yang kita kerjakan di dalam hidup keseharian kita? Mari, mulailah bangun kehidupan doa kita. Dan mulailah dengan menetapkan dalam hati kita untuk menjadikan doa sebagai prioritas yang penting di dalam hidup keseharian kita. Bangunlah lebih pagi, mulailah habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan dalam kemurahannya akan mengerjakan lebih banyak hal dalam hidup kita melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya pada hari ini Engkau memberi kepada kami kesadaran untuk kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah yang terutama, yang terpenting dalam hidup kami. Kadang ya Tuhan, kesibukan kami yang banyak telah menghanyutkan kami dan membuat kami ya Tuhan meninggalkan waktu-waktu di mana kami menghabiskan waktu kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Kami menjadi terlalu lelah oleh karena aktivitas kami yang banyak. Sehingga terkadang kami menjadi begitu sulit ya Tuhan untuk bangun lebih pagi dan kemudian memberi waktu kami untuk datang menghampiri-Mu dan membangun relasi pribadi kami dalam kehidupan doa kami. Tapi biarlah pada hari ini ya Tuhan kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau mencelikkan mata rohani kami untuk membuat kami dapat kembali melihat bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Kami membutuhkan Engkau lebih daripada hal lain yang kami kejar dalam hidup kami ini ya Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong kami, tidak mungkin kami tetap dapat hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu. Hidup seturut dengan panggilan-Mu atas kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami boleh kembali bisa mendisiplin diri kami untuk membangun relasi pribadi kami dengan Engkau. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu di setiap hari yang kami jalani. Untuk kami boleh kembali menyadari bahwa Engkau selalu ada menyertai kami di sepanjang hari yang kami hadapi, yang kami jalani. Apapun keadaan yang kami hadapi, apapun persoalan yang kami sedang hadapi, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, beri kepada kami kesadaran bahwa Engkau selalu ada dan Engkau menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa untuk mengubah kami. Kami membutuhkan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami sedang hadapi, tapi lebih daripada itu, untuk memperbaharui hati pikiran kami, hidup kami. Karena kami ingin hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin dengan hidup kami ini Engkau dipermuliakan. Kami ingin dengan hidup kami ini nama-Mu dikenal dan nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Ubahkanlah kami ini ya Allah. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di dalam kelemahan kami sering melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menjagai hati pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Agar di dalam jiwa yang tenang kami boleh tetap dapat mendengar suara-Mu. Melihat tuntunan-Mu, pimpinan-Mu yang memimpin hidup kami untuk mengalami kemenangan yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus Putra-Mu. Berdoa biarlah kiranya kalau pada hari ini ada di antara umat-Mu ya Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam bergumul oleh karena beban persoalan hidup yang berat ya Tuhan. Aku berdoa biarlah kiranya pada hari ini ya Tuhan Engkau beri kemurahan-Mu bagi kami semua.
Jamah kami ya Tuhan dan sembuhkan kami. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dan beri kelepasan itu bagi kami ya Tuhan. Kami mintakan mujizat, kami mintakan keajaiban yang daripada Tuhan. Dinyatakan bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang mendengarkan renungan pada hari ini ya Allah. Nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Kepadamu kami berserah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu. Di sepanjang